Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih ada dalam bacaan umum ya, bacaan untuk banyak orang, bisa cocok bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok dan bisa terbolak-balik begitu ya. Oke, tema kita kali ini adalah tentang karma-karma yang sudah terlepas atau akan segera terlepas gitu ya. Dan perkenalkan untuk kalian yang baru, saya MP, saya seorang spiritual konsultan, konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi, begitu ya. Ini ada dua file ya, ada file 1, file 2. Kalian pilih salah satu boleh, pilih keduanya juga boleh ya. Gunakan intuisimu dalam memilih, begitu ya. Kita akan mulai dari file 1 ya. Kita pinggirkan dulu yang ini. Kita akan melihat file 1 tentang karma-karma yang lunas atau akan segera, begitu ya. Baiklah, kita akan ambil kartu-kartunya tentang karma-karma yang lunas atau segera lunas. Oke. Ini tentang karma keuangan. Jadi sepertinya karma-karma yang berhubungan dengan keuangan ini ya, sepertinya memang sudah lunas atau segera lunas. Kalian yang punya hutang-hutang karma atau titipan-titipan karma dari leluhur, keluarga yang sudah meninggal, ini juga, dan yang saya lihat itu tidak banyak ya, karena kartunya Knight of Pentacle. Tidak banyak, tidak besar. Jadi kalau yang besar itu nilainya bisa sampai ya puluhan ya, M lah ya, M ke atas itu ya. Kalau kalian masih di bawah itu saja ya, ya bisa dibilang ini yang di sini kayaknya nggak banyak utang-utang karma tentang keuangannya. Misalkan ini ya, caranya biasanya dengan cara mungkin ada yang kena tipu, ada yang harus membiayai siapa begitu ya, yang awalnya tidak kenal kemudian harus banyak mensupport keuangannya ya, entah diperjalankan begitulah ya dengan semesta dan para leluhur. Nah, ini kategori tidak banyak, tidak banyak. Jadi kalian tidak punya hutang besar kayaknya di sini. Wah, walaupun itu titipan ya. Ini lunas. Kemudian ini tentang kepemimpinan. Kepemimpinan, mungkin kalian memang ada karma yang harus kalian jalani, yaitu untuk menjadi pemimpin. Ya, karma itu tidak harus karma buruk ya. Karma buruk tidak harus, karena karma biasanya identik dengan karma buruk, tapi ini tidak ya. Kalian yang memilih file 1 ini memang fix adalah jiwa tua, jiwa leluhur yang terlahir kembali, dan sepertinya memang cukup tinggi ya, leluhur yang sudah lumayan tinggi. Tidak terlalu banyak karma sepertinya. Bagus ya. Ini tentang kepemimpinan, mungkin ini bisa jadi kamu yang sudah selesai dengan tugasmu ya, untuk memimpin sesuatu, kamu sudah kerjakan dengan baik, begitu ya. Jadi wah, gimana ini ceritanya? Misalkan begini ya. Kalian itu punya titipan karma atau karmamu sendiri begitu ya, ini tentang sesuatu hal ya yang berhubungan dengan janji ya, janji di masa lalu, untuk tentu saja hubungannya dengan kepemimpinan lah ya, entah itu dalam pemerintahan ataupun komunitas apa begitu ya. Kamu akan membayarnya dengan cara semesta, ini biasanya sudah ada SOP-nya lah, kamu akan diperjalankan. Kemudian ini tugasmu selesai, kamu sudah selesai menjalankan misi jiwamu, atau mungkin ini adalah karma titipannya dari leluhur. Dengan kamu selesaikan dengan baik, saya melihat kamu dibantu juga oleh pendamping-pendamping gaibmu ya, dan kamu memang berjiwa sangat pemimpin, karena di situ ada singa. Singa ini adalah ya, tahu sendirilah ya, simbol dari raja hutan begitu ya, pemimpin besar. Jadi kamu selesaikan tugasmu dengan baik ya sepertinya, atau mungkin ada yang sedang menuju ke situ ya. Ini banyak yang lunas, sudah lunas. Haha, lagi.
bagus ya, satu persatu karmamu atau tugas hidupmu sudah kamu kerjakan dengan baik. Ini tentang tentang kehilangan, kesedihan begitu ya. Wah, jadi kamu kemarin-kemarin yang menjalani hidup dengan penuh kesedihan karena kehilangan demi kehilangan begitu, yang sebagai pembayaran karma atasmu ya, ini sudah berakhir ya kayaknya, dan akan segera berakhir ya. Jadi tidak panjang berlarut-larut, tidak ya, selesai. Jadi kalau ini sudah selesai berarti di depan banyak kebahagiaan menunggumu ya. Segera move on begitu ya, segera selesaikan ya, ambil pelajarannya, lakukan perubahan, terima dengan sukacita. Itu cara membayar karma. Jangan masih tetap disimpan rasa sakit-sakit itu ya. Sudah selesai, selesaikan olehmu sendiri ya. Kalau masih ganjel-ganjel di hati, wah belum lunas kamu. Oke, di sini ada masih hubungannya dengan ini tentang ini ya, kamu yang dulunya terlalu menuruti hawa nafsu ya. Ini maaf, ini mengarah ke seksual sepertinya. Dulunya kamu memperturutkan hawa nafsu sehingga mungkin cakra seksmu itu juga rusak. Mungkin ada yang pernah sakit stroke begitu, kelihatannya begitu, tapi sebenarnya itu adalah pembayaran karmamu ya, karena terlalu memperturutkan hawa nafsu, syahwat ya, seksual. Mungkin kamu akan ada yang sudah sembuh, mungkin kamu terus kemudian mengenal meditasi ya. Sembuhkan kerusakan cakra seks dengan meditasi, tentu saja latihan pernafasan ya. Kalau kamu tidak punya pembimbing atau kamu bisa sendiri tidak masalah. Kalau kamu punya pembimbing ya lakukan dengan pembimbing ya. Cari pembimbing yang ahli pernafasan ya, perbaiki cakra seksmu begitu, dan tidak memperturutkan hawa nafsu kembali begitu ya. Maksudnya tentang seksual, bukan berarti tidak boleh, bukan begitu ya, tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh dan akan merusak, biasanya begitu. Kemudian itu tentang anak, tentang anak. Jadi ada karma-karma memang tentang anak yang masih aktif ya. Ini ada yang sudah selesai ya dengan karma ini, dan ada yang mendekati selesai ya. Biasanya ini godaan-godaan besar dari anak, yang anaknya beginilah begitulah begitu ya. Mungkin ini kalian dulu ketika menjadi anak ya seperti itu juga mungkin. Tidak jauh-jauh dari itu mungkin begitu. Jadi sadari semua yang terjadi itu awalnya bersumber dari diri sendiri. Jadi tidak ada acara menyalah-nyalahkan sesuatu, karena semuanya itu dari diri sendiri guys, gitu ya. Oke, ini karma-karma yang sudah selesai. Ini sepertinya tentang ya, ini sudah selesai karena saya melihat istirahat ya, sudah fase istirahat, fase tenang ya. Jadi kemungkinan ini sudah selesai ya. Ada fase tenang di sini. Kamu sudah bisa tidur dengan nyaman, kamu sudah tidak overthinking ya, kamu sudah membentuk kesadaranmu sehingga kamu sudah bisa menerima semuanya. Yaitu ciri kalau lunas itu kamu sudah bisa menerima ya. Terimalah dengan sukacita. Wah, nilaimu plus mesti ya, ibarat kelulusan kamu A+ begitu ya. Ya walaupun toh ada yang dengan nilai cukup ya, nilai cukup, saya sering lulus dengan nilai pas-pasan itu ya, sering. Ya tidak berekspektasi terlalu tinggi sih kalau saya. Tapi kalau kalian bisa menerima dengan sukacita ya, kemudian melakukan perubahan, mengambil pelajarannya, selesai dengan nilai tinggi ya, kalian akhirnya sadar bahwa semua ini ya ngunduh woing pakarti. Mengunduh itu memanen hasil perbuatan begitu ya. Ini ada tentang ini Page of Wands. Oke, ini kemungkinan tentang pekerjaanmu yang diambil alih oleh orang lain kayak gitu-gitu ya.
mungkin kamu dimutasikan kayak gitu-gitu ya. Wah, itu juga sepertinya pembayaran karma ya. Mungkin dulu waktu kamu jadi pemimpin kamu suka memutasikan orang, mungkin ya, saya tidak tahu ya, ini hanya pembacaan kartu. Oke, waduh maaf berisik. Ini juga tentang apa ya, masih tentang perharta bendaan ini. Ini beberapa di antaramu mungkin bukan ini ya, bukan membayar karma tapi sedang menuai karma ya. Sedang menuai karma. Jadi kalian sedang apa bisa dibilang sedang mendapatkan banyak harta yang berlimpah ya. Ada pembayaran karma dari orang-orang ini ya di sini. Kalian yang nonton ini ada yang itu ya. Yang malah justru banyak orang bayar karma ke kamu ya, kamu jadi ratunya uang akhirnya begitu. Tapi tentu saja orang-orang seperti dirimu ya, ini mestinya dulunya adalah orang-orang yang banyak sekali memberi tanpa berharap kembali, tapi sering dikecewakan. Nah begitu ya. Ini saat ini kamu memanen ya, kamu memanen apa yang sudah pernah kamu berikan kepada orang lain dan orang itu tidak tahu terima kasih, istilahnya begitu. Semesta tidak mengizinkan. Jadi begitu ya guys. Ketika engkau memberi ketulusanmu dan orang mengabaikan ketulusanmu itu ya, tidak menghargai dirimu, yang tidak terima itu semesta. Mungkin kamu merelakan, alah apa sih harta begitu, alah apa sih begitu, toh nggak dibawa mati juga, mati lo nggak ada yang dibawa kayak gitu kan. Justru ketika kamu melepaskan seperti ini semesta yang tidak akan terima. Semesta dan leluhur-leluhurmu ini nggak terima ya, mereka harus membayar semua itu padamu. Luar biasa ya dirimu ya. Oke, ini tentang karma-karmamu juga yang akan lunas, tentang hubungannya. Ini kok ada hubungannya dengan aset guys, apakah ini ya? Mungkin ini ada di antaramu yang akan dapat aset cuma-cuma sebagai pembayaran karma juga. Bisa rumah, bisa aset apa saja ya, aset itu ya. Oke, tanah atau apalah begitu. Dan mungkin dulunya dirimu itu juga seringkali memberi ke orang ya tentang ini, sehingga saat ini kamu menuai karmamu ya. Karma baik tentu saja. Oke, di sini ada The Empress. Ini sepertinya memang kamu sudah lunas ya, yang di sini ini sudah lunas. Hidupmu sudah sempurna saat ini ya, sudah sangat baik. Sudah tidak ada karma-karma yang berat lagi yang harus kamu bayarkan. Tapi kamu memang di sini adalah orang-orang yang penuh kasih sayang. Ya. Jadi istilahnya jika memang itu kamu sedang menjalani karma, ya karmamu menyayangi orang, ya. Wah, kamu mulai mencintai dirimu sendiri di sini ya. Kamu yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik ya. Kamu merawat dirimu dan kamu bisa merawat orang lain. Nah, seseorang yang pandai merawat dirinya pasti dia pandai merawat orang lain ya. Kalau tidak bisa mencintai dirinya ya kayaknya nggak masuk akal jika bisa mencintai orang lain begitu ya. Oke, di sini juga ada cinta yang besar. Mungkin ini kamu akan segera mendapatkan cinta yang luar biasa, cinta yang ugal-ugalan ya, cinta yang melimpah-limpah, yang tumpah-tumpah ya, dari banyak orang. Ini tidak hanya dari satu orang, dari banyak orang ya. Ini sebagai ya, mestinya kamu menuai karma juga ya. Wah, bagus ya kartunya. Sudah selesai ya, karma-karmamu tadi sudah selesai, dan ini hasil-hasil atau reward-reward dari semesta. Ini juga ikatan-ikatanmu, belenggu-belenggumu sudah terbuka. Wah, keren ya. Jadi hal-hal yang membelenggu, menutup mata, membelenggu leher, tangan, kakimu ini sudah terbuka. Karma-karmamu sudah banyak yang lunas begitu ya. Oke, maaf terganggu ya. Jadi ini bisa ditandai dengan mungkin ya, dengan terlepasnya. Mungkin jika kamu pakai kalung terlepas, putus. Jika kamu pakai gelangmu juga putus, kayak gitu ya. Terus yes, begitulah akan ditandai dengan hal-hal seperti itu. Ada sanepan-sanepannya begitu ya. Ini pertanda bahwa ikatan karmamu, tugas-tugasmu ya sudah selesai, sudah banyak yang selesai begitu ya. Syukur jika sudah selesai semuanya ya. Kalau selesai semuanya berarti tinggal panen ya, tinggal panen.
Oke, kita ambil satu lagi. Oke, di sini adalah tentang kebebasan jiwa ya. Wah, kamu sudah bisa dibilang free ya. Kamu sudah bebas, jiwamu sudah tidak terikat dengan hal-hal yang yang memberatkan hidupmu ya. Kamu sudah bebas istilahnya. Kamu tinggal mencapai ya pencerahan-pencerahan lainnya lah begitu ya. Di fase ini kalian sudah luar biasa. Membayar karma ini pasti bukan hal yang mudah ya. Ini pasti berat dikerjakan. Tapi kamu yang di PAL 1 ini adalah orang-orang yang terbimbing untuk pembayaran karma, karena pembayaran karma ini terfasilitasi loh. Kalau kalian dapat titipan karma dari leluhur, leluhur itu memfasilitasi. Jadi kalian itu tidak dibiarkan entah-entahan, mentah-mentahan gitu, tidak. Difasilitasi pasti. Jadi kalian dititipi karma karena dinilai kalian orang yang kuat dan memang difasilitasi. Jadi jangan merasa menjadi korban, karena ini adalah apa yang kamu alami di masa lalu. Mungkin itu namanya leluhurmu ya, tapi sebenarnya itu adalah dirimu ya, karena di dalam dirimu juga mengalir DNA leluhurmu lebih dari 2000 ya. Makanya kenapa di Jawa dikenal dengan Mbah Buyut, apa itu, canggah, waring, uduk-uduk, gantung siur, sampai debok bosok begitu ya. Kalau di jumlah itu jumlahnya 2000 sekian begitu ya. Nah, itu menjadi keberadaan dirimu saat ini. Jadi tidak heran kamu menanggung semua ini ya. Jadi jangan merasa jadi korban, jangan merasa berat karenanya. Dijalani saja sekuat-kuatnya. Kalau nggak kuat menyerah, katakan saja menyerah ya. Nanti akan ada bantuan dari para spiritmu ya. Jangan merasa kuat, jangan begitu ya. Itu tipsnya ya, berdasarkan pengalaman. Tapi semuanya kembali pada dirimu sendiri ya, masing-masing di antaramu. Oke, PAL 1 sudah cukup, kita akan ke PAL 2. Oke, terima kasih. Oke, PAL 2 ini tentang self God. Ini orang-orang masa lalu juga, nggak ada bedanya sama yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi itu adalah temperance, hubungannya dengan para leluhur juga. Artinya kamu adalah jiwa-jiwa luhur dulu yang terlahir kembali, dan ini juga kamu adalah orang-orang masa lalu gitu, sama saja, tidak jauh beda. Kamu adalah orang-orang yang terlahir kembali ya. Oke, kalau terlahir kembali biasa dengan membawa karma itu biasa ya. Ada yang harus dituntaskan, itu biasa ya. Makanya kenapa ada pelajaran ilmu kasampurnan, agar kalian selesai ini dan tidak menjalani lingkaran karma apapun ya. Wah, ayam ini berisik sekali. Oke, di sini tentang karmamu yang memilih PAL 2 ya. Ini kok sepertinya tentang hal-hal yang banyak yang menyakitkan ya. Kalian sering kali mikir kenceng, overthinking, nggak bisa tidur sampai kayak gitu ya. Tapi sudah selesai ya. Ada yang sudah selesai dan ada yang sudah sedikit sekali. Tinggal penyelesaian begitu ya. Tentang ini dia. Ini tentang, ini juga bisa tentang ini loh. Peperangan itu juga bisa loh. Dulunya pernah berada di medan tempur ya. Oh iya, ini saya melihat yang kalian yang di sini ini dulunya banyak meninggal di usia muda ya, tidak terlalu tua, maksudnya begitu. Juga ada yang lahir sebagai pangeran-pangeran begitu ya, dan juga pandai dengan ilmu pedang begitu. Kemudian adalah orang-orang yang punya tanggung jawab berat. Ini kayaknya kalian di PAL 2 ini banyak inimu ya, karma-karma yang harus kamu selesaikan, tapi sudah banyak yang terselesaikan ya, sudah bagus ya. Kalian mengalami banyak overthinking di sini ya, karena pikiran kalian orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar itu ya. Orang-orang pintar itu banyak berpikir, apa-apa dipikir ya. Makanya terus overthinking, jadi banyak pikiran sampai nggak bisa tidur, mungkin orang banyak pikiran sakitnya itu stroke ya, atau sering sakit kepala atau begitu ya. Bahkan ada yang sering kali diare karena stres ya, mudah stres sedikit-sedikit itu stres ya, karena memang pikirannya itu banyak. Ini orang-orang pintar biasanya. Kalau orang-orang
kurang pintar, dia nggak akan banyak berpikir seperti saya. Saya nggak banyak berpikir, jadi saya kategori bukan orang pintar ya, jarang overthinking makanya saya. Jadi di sini kalian yang telah menjalani hal-hal berat di area pikiran ya, nah, ini sudah mulai tenang hidupmu, mulai tenang, dan karena sudah terbayarkan begitu ya. Ini orang-orang biasanya nih yang kelahiran Wage nih. Ada Wage, ada Pon ya kalau di Jawa. Hubungannya dengan baper-baper begitu ya. Kalau orang Pon ini suka apa sih namanya, bucin begitu ya, hal-hal tentang percintaan, jadi ujiannya mungkin di area sana. Kemudian kalian ini yang sudah terlepas ya tentang karma tadi itu ya, overthinking, apalagi termasuk tanggung jawab ya, mau jadi tulang punggung keluarga, ini juga ini sangat berat kamu jalani sehingga kamu sering kali kelelahan. Ini semut ikut-ikutan. Oke. Wah, ada The Tower. Jadi sepertinya kalian memilih PAL 2 ini memang sudah menjalani proses yang penggodokan yang begitu beratnya dalam hidup ya. Berat sekali karena ada The Tower. The Tower ini ya, ketika kamu berada di tower kemudian kamu dilempar dari tower, gimana coba rasanya? Ya, ada banyak perubahan-perubahan dalam hidupmu ya, sehingga membuatmu terpaksa atau dipaksa untuk apa? Biasanya kamu menghunus pedangmu misalkan, kemudian kamu dipaksa untuk menurunkan pedangmu ya, kamu dipaksa untuk bisa belajar melawan pikiran-pikiranmu sendiri ya, karena pikiran kalian PAL 2 ini dahsyat sekali ya. Kalian bukan orang-orang yang mudah nurut dengan orang, ini kebalik. Jadi di sini kamu ini benar-benar ya, kamu tersakiti luar biasa, kamu dihianati oleh orang-orang paling dekatmu, orang-orang yang paling kamu sayang, menusukmu dari belakang. Kamu memperjuangkan mereka mati-matian, tapi kamu mendapat yang sebaliknya. Ini pasti luar biasa sakitnya ya. Telinga saya sampai panas nih rasanya yang kiri. Ini banyak leluhur yang lagi ngobrol-ngobrol ini. Oke, ya pelajarannya begitu ya, PAL 2 ya. Kalian diarahkan untuk tidak terus-terusan menghunus pedang ya. Ada kalanya pedangmu harus turun kayak gitu. Ini juga pelajarannya kayaknya ini ya, kalian ini memang diajarkan jadi orang-orang yang bijaksana, diberi uji coba seperti itu agar kalian menjadi orang bijaksana, tapi akhirnya bisa itu loh. Ada King of Cups, artinya kamu seseorang yang bijaksana begitu. Saat ini kamu sudah mendapatkan itu atau menuju ke situ ya, jadi ya istilahnya karmamu lepas otomatis begitu ya. Kamu ini orang-orang yang benar-benar banyak berpikir, banyak ilmu, orang pinter-pinter kalian tuh yang di sini ya. Saya tuh jadi bingung kalau berhadapan dengan orang-orang pinter ya. Jadi ini ada King of Wands juga di sini. Sepertinya kalian memang diminta untuk bertindak ya, bertindak segera menyelesaikan mungkin begitu, karena sudah ditunggu oleh para leluhurmu agar kalian cepat lulus dan mereka akan merayakannya. Hore gitu. Anakku lulus, cucuku lulus begitu ya. Ini ya, ini ada 6 koin, ini ada hadiah untukmu ya. Akan ada reward untukmu. Ini kan kalian sudah ada yang lunas dan sudah mendekati. Rewardmu menunggu, atau kalian ini sedang berproses OTW padamu ya. Ini tentang reward itu macam-macam ya. Tapi biasanya ini banyak kalau ilmu pasti ya, ilmu itu kalian dapat kebijaksanaan begitu ya, otomatis lah begitu. Ini kalau ini mungkin lewat perantara ya, ini tentang keuangan, kerezekian kayak gitu-gitulah, pemberian hadiah kayak gitu-gitu. Ini mungkin nanti ada prosedurnya ya, mungkin melewati seseorang begitu ya. Ini kalian nggak usah mencari-cari siapa yang nggak usah. Ini akan datang sendiri begitu ya. Akhirnya kalian mencapai pencerahan ya. Kalian akhirnya menjadi jiwa-jiwa yang bebas. Ini
tantangan bagi orang-orang di PAL 2 ini adalah ketika dia bisa mengalahkan pikirannya. Karena satu-satunya yang berat di PAL 2 ini adalah tentang pikiran. Pikiran tuh dahsyat loh. Pikiran tuh seperti lalu lintas yang metropolitan yang seperti tidak terkontrol kayak gitu itu. Ya, tidak bisa dihalangi, dahsyat sekali namanya pikiran ini. Tapi orang-orang di PAL 2 ini ketika dia sudah mengalahkan pikirannya, dia mencapai ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kebanyakan ini di orang-orang wagin. Jadi challenge-nya mereka adalah bisa ngomong pikirannya, bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Karena orang wagin ini kan orang-orang cerdas dan logis. Ketika dia bisa berdamai dengan pikirannya sendiri, tapi ini sangat berat bagi saya ya. Saya melihatnya begitu, sesuai dengan pengalaman saya, ini berat dijalani oleh mereka, orang-orang dengan logis dan pikiran-pikiran yang cerdas ini. Karena mereka akan mempertanyakan banyak hal, mereka ingin bukti dari banyak hal begitu ya. Tapi orang-orang di sini nih bicaranya manjur, apa ya? Ya gampang menjadi nyata. Jadi itu bisa digunakan untuk manifestasi loh. Jadi gunakan manifestasimu untuk mewujudkan segala keinginanmu. Ya, kalian di file ini adalah orang-orang yang cerdas, yang pikiran ya bisa dibilang Tuhannya itu pikiran orang-orang file 2 ini. Ya, ketika kalian sudah menemukan jati diri, kalian tahu apa itu spiritualitas ya, hanya kalian tahu apa tentang jati diri ya, ini bisa ditundukkan ya tentang pikiran-pikiran ini. Karena dahsyatnya luar biasa itu. Ya, akhirnya kalian mencapai pencerahan ya. Kalian akhirnya berada di titik swung, titik nol begitu ya. Maksudnya energi ketuhanan begitu. Oke, lanjut. Wah. Ini sama nih, PAL 1 sama PAL 2 ini ada kartu The Empress keluar. Ini berarti kalian memang punya karma untuk menjadi pembimbing ya. Pembimbing, pencerah, pelindung, pengayom, apalagi punya kemampuan untuk mengobati secara alami. Secara alamiah, kalian nggak pakai mantra-mantra saja kalian bisa menyembuhkan orang ya. Ini memang sudah bawaan mungkin ya. Jadi PAL 1 PAL 2 sama, orang-orang yang seperti itu ya, seperti saya katakan barusan. Wah iya, ini juga energinya kesuburan, kesembuhan kayak gitu-gitu ya. Baguslah. Jadi mirip PAL 1 dan PAL 2, bedanya cuman ini banyak Tuhannya itu pikiran dulunya sebelum berkesadaran itu Tuhannya pikiran. Oke, ada The Moon. Wah, ini intuisimu juga akan makin bagus ya. Wah, kalian jiwa independen ternyata. Ada seekor rubah. Rubah ini kan hanya rubah yang tidak ada pawangnya ya. Harimau itu masih ada pawangnya, singa masih ada pawangnya, tapi rubah tidak. Ya, rubah tidak ada pawangnya. Kalian tidak bisa dipawangin di sini. Kalian jiwa-jiwa yang independen ini ya, tidak bisa diatur oleh siapapun begitu ya, selain mungkin kelompok ya, kelompoknya sendiri. Kalau rubah loh ya, makhluk yang cerdas, kemudian bisa hidup di dua alam, intuisinya tajam, bagus begitu ya, tidak suka berkumpul dengan ya yang tidak sevibrasi tentu saja ya. Oke. Oke, di sini masih tentang ini ada yang beberapa sedikit ya di antara kalian yang masih dalam proses, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Jadi segera saya tidak bilang untuk mengalahkan pikiranmu, tidak, tapi segera lewati begitu ya. Jadi pikiran ini sangat dahsyat begitu, itu kalian sudah memahami itu ya, kalian sederhanakan segala pemikiranmu agar kamu tahu bahwa kamu punya kesempatan untuk hidup tenang. Orang terlalu overthinking, banyak pikiran itu kan nggak tenang hidupnya. Jadi dengan menyederhanakan setiap pemikiranmu ya, kamu akan bisa hidup tenang. Sepertinya begitu ya. Ini saya sudah tidak konsen karena waktunya sudah durasi ya, panjang. Oke ya, sudah cukup PAL 1 PAL 2 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya, komen, share-nya, dan konsultasi. Nomor saya ada di setiap video ya, di deskripsi. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye-bye.